cash flow is the key. Ya, cash flow adalah raja dalam mengelola sebuah proyek, teman-teman. Kenapa cash flow itu penting? Karena cash flow adalah denyut nadi sebuah proyek. Jika cash flow sehat, maka proyek akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika cash flow bermasalah, maka proyek akan berisiko. Salah satu strategi untuk terus menjaga cash flow adalah dengan cara menjual proyek secara borongan, atau kita sebut dengan istilah bulk sales. Kenapa ada orang atau pihak yang mau membeli secara borongan? Tentu saja karena ada kompensasi yang seimbang yang mereka terima. Bahkan kompensasi itu sangat bernilai. Apa itu, teman-teman? Biasanya dalam bentuk potongan harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan pembeli biasa. Karena tujuan mereka membeli dengan cara borongan atau kumulatif adalah untuk mencari capital gain atau keuntungan dari selisih harga ketika akan dijual kembali atau ketika dijual lagi. Karena pembeli secara borongan biasanya berupa investor, teman-teman. Jadi bukan end user ya, atau pengguna atau pembeli biasanya. Biasanya ini yang beli adalah investor. Biasanya penjualan secara borongan atau kolektif ini dengan pembayaran tunai di depan pada saat tercapainya kesepakatan. Dengan adanya pembayaran secara tunai seperti ini, developer bisa menggunakan uangnya untuk membiayai pembangunan proyek yang akan maupun yang sedang berjalan, teman-teman. Nah, strategi ini sangat bermanfaat bagi developer yang kekurangan modal dalam membangun proyeknya di awal. Dengan menjual secara gelondongan, ya, maka developer properti pemula akan memperoleh modal segar di awal, teman-teman. Terus bagaimana keuntungan bagi developer pemula dengan strategi bulk sales ini? Jadi bagi developer, penjualan secara borongan ini adalah salah satu yang bertujuan untuk mempersehat cash flow. Biasanya strategi ini diperlukan, teman-teman, ketika developer kehabisan modal untuk menjalankan proyek-proyeknya. Memang masih banyak strategi lain yang bisa kami jelaskan, seperti mengundang investor untuk membiayai proyek atau mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan atau pihak ketiga. Tentu saja, masing-masing pilihan ada plus minusnya ya, teman-teman. Jadi bisa dipakai menurut kebutuhan teman-teman. Jika mengundang investor, maka developer harus berbagi keuntungan dengan investor tersebut. Selain itu, biasanya investor juga turut serta dalam pengelolaan proyek. Jadi teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Lain lagi kalau menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan, bank, BPR, dan lain-lain ya, developer akan dikenakan bunga dan pembayaran secara cicilan berbulan. Nah, inilah yang kadang memberatkan jalannya proyek, apalagi teman-teman pemula ya. Keuntungan lainnya bagi developer ketika menjalankan strategi penjualan secara borongan ini adalah untuk mempercepat pencapaian target penjualan ya. Dengan strategi bulk sales ini, unit-unit properti akan terjual dalam waktu yang bersamaan untuk keseluruhan unitnya. Tidak hanya itu ya, penjualan dengan borongan ini ya, ini akan berguna untuk menekan biaya-biaya pemasaran bagi developer di awal. Developer tidak butuh biaya pemasaran karena developer dan pembeli langsung melakukan persetujuan dalam suatu waktu. Nah, langkah krusialnya adalah pada saat mengajukan penawaran kepada pembeli. Nah, ini menjadi tantangan bagi developer pemula ketika nanti misalnya mau buka proyek atau di pertengahan jalan, proyeknya tidak bisa jalan, bisa menggunakan strategi bulk sales ini, karena dengan strategi ini teman-teman nanti bisa membantu secara cash flow dan membantu untuk menjalankan proyek yang sudah berjalan atau yang belum berjalan. Nah, bagi developer pemula sebenarnya bagaimana strategi yang tepat dan bagaimana strategi yang pas buat Anda. Nah, tergantung kebutuhan. Nah, yang saya jelaskan di sini sebenarnya adalah bagaimana Anda memanfaatkan penjualan atau saya sebut dengan tadi bulk sales itu menjadi penjualan secara kumulatif agar supaya apa? Developer pemula ada kesempatan untuk mencari investor, ada kesempatan untuk menjual unitnya secara kumulatif. Nah, ada strateginya teman-teman, bagaimana melibatkan agent properti, bagaimana melibatkan konsultan di situ agar supaya apa? Penjualan terjadi secara masif, penjualan terjadi secara kumulatif. Nah, artinya tidak semua penjualan dari perumahan teman-teman itu dijual, tetapi sebagian dari rumah, ya, sebagian dari unit rumah yang dijualkan ke investor. Ketika teman-teman melibatkan investor, maka teman-teman juga harus mau berbagi di situ, ya. Misalnya teman-teman membangun 10 unit misalnya, maka 2 unit mungkin dijual ke investor, atau dalam jumlah besar teman-teman menjual perumahan misalnya total unit 100 ya, maka teman-teman misalnya menjual 10 unit sampai 20 unit untuk apa?
untuk ditawarkan ke investor. Jadi pembeliannya secara kumulatif. Nah, tantangannya di mana? Tantangannya adalah bagaimana teman-teman bisa mencari investor agar proyek teman-teman mau dibeli secara kumulatif atau kita sebut dengan bulk sales. Nah, tujuan daripada investor ini yang perlu teman-teman sampaikan adalah bagaimana nanti ketika dia sudah beli proyeknya teman-teman, jadi teman-teman harus bisa juga membantu menjualnya. Terus yang kedua, teman-teman harus menyampaikan juga bahwa harga yang teman-teman kasih ke investor adalah memang harga bottom, jadi harga memang yang sudah kita turunkan, dan ketika nanti dijual kembali ke end user, maka di situ ada potensi terjual dan mendapatkan untung ya. Nah, strategi ini bisa teman-teman menggunakan proposal ya. Teman-teman bisa menggunakan prospektus ya. Bagaimana nanti teman-teman mempresentasikan proyek teman-teman ya ke calon investor yang membeli unit teman-teman secara banyak atau secara menyeluruh atau secara kumulatif. Nah, strategi ini sebenarnya sering banget dipakai. Ya biasanya teman-teman kalau misalnya lihat ya ada seminar properti, biasanya tujuannya mereka itu adalah sekaligus menjual proyek ya yang sudah dikerjamakan sama pembicara ya. Nanti di situ dia mempresentasikan proyeknya. Nah, di situ sekaligus menjual dan sekaligus menawarkan opsi ya bagi calon-calon investor untuk membeli unitnya, untuk membeli perumahannya dalam jumlah besar atau upsell. Dari situ konsultan atau pembicaranya ini akan menyampaikan program-programnya yang berkaitan dengan proyek teman-teman dan akan dijanjikan sebuah keuntungan yang pastinya harus menarik. Kalau nggak menarik pasti investor tidak mau beli. Ya mungkin ini sharing singkat dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih kesulitan penjualan, ya kesulitan dana ya di awal atau mungkin di pertengahan skala, mungkin bisa memakai strategi bulk sales itu. Kalau teman-teman bingung, bisa kontak saya dan bisa gabung di komunitas developer properti pemula. Demikian dari saya Bung Raffi. Salam exit.